Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang merasa kurang percaya diri dengan kesembuhan. Nah itu teman-teman ya, karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ada kalanya mengalami hal tersebut ya. Jadi mengalami kurang percaya diri dengan kesembuhan ini. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal tersebut, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham, kalian bisa meyakinkan dalam hati kalian dan meyakinkan dalam pikiran kalian bahwa kalian bakalan sembuh total. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Nah kemudian seperti biasa bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak menyenangkan, itu sudah di-share. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting, yang lebih utamanya juga gitu teman-teman ya, tolong tekan tombol lonceng sama tombol like-nya biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ada kalanya mengalami hal tersebut gitu teman-teman, yang merasa kurang percaya diri, merasa kurang percaya dengan kesembuhan dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Jadi kadang ada saatnya berpikir kita itu bahwa penderitaan yang kita alami itu tidak akan membaik-membaik, tidak akan sembuh selamanya. Jadi kita itu akan selalu menderita seperti ini. Ada kalanya mengalami hal seperti itu teman-teman ya. Itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kenapa mengalami hal seperti itu teman-teman, yang merasa kurang percaya diri untuk kesembuhan dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis? Itu biasanya dipicu karena merasa jenuh gitu teman-teman ya. Merasa jenuh dengan keadaan ini, merasa bosan dengan keadaan ini teman-teman. Akhirnya wajar menurut saya kalau seandainya ada kalanya kita itu berpikir bahkan kurang percaya diri dengan kesembuhan dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian rasa kurang percaya diri itu, kurang percaya dengan kesembuhan itu biasanya dipicu dari karena terlalu lama kita mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Jadi di situ wajar sih sebetulnya kalau seandainya kita merasa jenuh. Karena ketika kita terkena gangguan-gangguan yang lain, mungkin kita selang 1 minggu atau paling lama 1 bulan juga gitu teman-teman ya, kita sudah membaik gitu teman-teman ya. Nah sekarang ini udah lewat 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kita belum membaik teman-teman ya. Dan makanya wajar sih sebetulnya kalau seandainya orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis merasa bosan, kemudian merasa kurang percaya bahwa ini bakalan membaik. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian kekurang percayaan itu selain dari waktu yang begitu lama karena kita selalu menderita gitu teman-teman ya, itu lahir bisa juga karena memang
banyak sekali sih sensasi yang hadirnya gitu teman-teman ya. Jadi kadang sensasi hari ini udah beres gitu teman-teman ya, sensasi yang lainnya datang lagi. Selalu saja seperti itu gitu teman-teman ya. Banyak sekali sensasi yang hadir gitu teman-teman, dan itu gonta-ganti teman-teman ya. Makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, selalu bilang bahwa sensasi dari gangguan asam lambung itu 1001 macam sensasi. Nah itu teman-teman, dengan keadaan seperti itu ya akhirnya kita itu menjadi bosan juga teman-teman ya. Sekarang lagi meriang nih, besoknya udah beres meriangnya, tiba-tiba besoknya lagi timbul lagi dada berdebar. Dada berdebar udah beres, keesokan harinya timbul lagi begal. Apalagi yang namanya kelayangan setiap hari menemani. Nah itu teman-teman, jadi karena memang sering hilang, timbul sensasi, kadang bergonta-ganti juga gitu teman-teman ya, itu bisa menyebabkan kekurang percayaan diri kita terhadap pemulihan atau penyembuhan dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Bisa melahirkan pemikiran yang lain-lain. Wah, ini jangan-jangan nih penyakit ini tidak akan membaik nih selamanya. Pasti mengalami hal tersebut gitu teman-teman ya. Itu juga sepengalaman saya dulu. Jadi kepercayaan diri itu hilang ya ketika mendapatkan sensasinya itu bulak-balik gitu teman-teman ya. Meriang udah tidak ada, batuknya ada. Batuknya tidak ada gitu teman-teman ya. Berdebarnya ada. Berdebarnya tidak ada, kelayangannya hadir tiap hari. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya harus bisa memahami ke sana. Jadi ketika sensasi sering bulak-balik itu ya, kadang itu bisa melahirkan kurang kepercayaan diri kita terhadap kesembuhan dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian selain sering sering sensasinya sering hadir, bulak-balik, gonta-ganti, itu kita kurang percaya diri itu karena ada juga merasakan rasa yang cukup aneh teman-teman ya. Karena jujur ya, rasa dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu rasanya berbeda dengan gangguan yang lainnya teman-teman ya. Kayak contoh kecil lah, kita kalau misalnya sedang menghadapi sakit gigi ya, kita itu tahu rasanya kayak gimana nih sakit gigi ya. Rasanya nyut-nyutan gitu teman-teman ya, seperti ada yang main gendang di dalam pipi kita gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Nah tetapi untuk sensasi dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis rasanya sulit dijelaskan dengan kata-kata teman-teman ya. Jadi rasanya itu cukup aneh ya. Baru kali ini kita mendapatkan sensasi seperti itu. Baru pertama kali kita merasakan rasanya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Rasanya sangat nano-nano dan sulit dijelaskan dengan kata-kata. Kenapa sangat sulit dijelaskan dengan kata-kata? Karena gangguannya itu berbeda dengan gangguan yang lain. Kalau seandainya orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ditanya, gimana nih rasanya meriang itu kayak gimana? Sakit demam itu kayak gimana? Semua orang, termasuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, bisa menjelaskan rasanya sebegitu detailnya teman-teman ya. Kemudian untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kalau seandainya ditanya gimana nih rasanya sakit gigi, mereka pasti bakal bisa menjelaskan dengan secara detail-detailnya. Rasanya begini pak, dan rasanya begitu pak. Tetapi saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, menjelaskan apa yang dirasa itu sulit gitu teman-teman, apalagi ketika menjelaskannya itu terhadap orang yang belum pernah mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika ingin curhat sama orang yang belum mengalami, kadang suka bingung teman-teman ya, yang akhirnya mereka cukup duduk berdiam diri, merasa-rasakan dan mengalami kebingungan, melongo kayak ayam Bangkok yang baru kena adu. Nah itu teman-teman ya, itu sepengalaman saya dulu gitu teman-teman, saat ingin curhat sama orang lain itu bingung cara menyampaikannya itu seperti apa teman-teman ya. Ketika kita bilang rasanya begini-begini dianggap lebay, ketika kita menjelaskan secara detail begini-begini dianggap aneh. Nah itu teman-teman ya, nah makanya usahakan jangan curhat sama orang-orang yang belum pernah mengalami. Takutnya nanti kalian dianggap lebay dan dianggap aneh. Nah itu teman-teman ya. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, jangan heran kalau seandainya kalian mempunyai rasa kurang percaya diri, karena itu bisa lahir dari sensasi yang setiap hari kita rasakan itu cukup aneh juga gitu teman-teman. Itu bisa memicu ke arah sana, memicu terhadap kurang percaya diri kita tentang kesembuhan dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah kemudian selain daripada itu,
kenapa orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis bisa lahir atau ada kalanya mengalami kurang percaya diri terhadap kesembuhan itu, ya karena didorong dari kita itu sudah melakukan pengobatan kemana-mana tetapi tidak ada perbaikan, teman-teman ya. Nah itu kadang ketika kita melakukan pengobatan nih kemana-mana gitu teman-teman, dokter ini sudah dijalani, dokter itu sudah dijalani, bahkan dokter yang terbaik saja sudah diikuti teman-teman ya. Nah tetapi tidak ada perbaikan. Nah itu bisa memicu kurang percaya diri kita tentang kesembuhan, teman-teman ya. Dulu saya juga mengalami hal seperti itu, teman-teman ya. Ke dokter ini nggak ada perbaikan, ke dokter ini nggak ada perbaikan, ke dokter yang lebih bagus nggak ada perkembangan, bahkan ganti dokter herbal. Nah itu teman-teman, dan ketika semuanya dialami ternyata tidak ada perbaikan sedikit pun, itu di pikiran itu hadir ya, kurang percaya diri itu hadir teman-teman. Jadi seolah-olah berpikirnya itu kemana-mana ya, seolah-olah gini teman-teman ya, wah ini penyakit jangan-jangan penyakit alot ini nggak akan sembuh-sembuh, jangan-jangan seperti itu katanya. Jadi akhirnya ketika kita berpikir ke arah sana, jangan-jangan ini kita akan mengalami selamanya, akhirnya timbul rasa sedih gitu teman-teman ya, karena kita itu nggak mau menghadapi ini selamanya teman-teman, karena untuk sebentar saja rasanya sungguh hebat, sungguh nikmat. Nah itu teman-teman ya, makanya wajar kalau seandainya orang-orang yang sudah berobat kemana-mana tetapi tidak ada perbaikan, kadang mempunyai sifat kurang percaya diri tentang kesembuhan dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah sekarang gimana sih Pak solusinya biar kepercayaan diri kita itu ada lagi, biar kepercayaan kita itu untuk sembuh total itu ada lagi, gimana caranya? Yang pertama gitu teman-teman ya, kita itu kalau seandainya sudah lama mengalaminya gitu teman-teman ya, kalian harus bisa mengerti tentang gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Pak saya itu kurang percaya diri itu karena memang saya sudah lama nih mengalaminya. Ya kalian harus bisa meyakini dan harus bisa menerima bahwa gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu berbeda dengan gangguan yang lain teman-teman. Gangguan yang lain kita datang ke dokter, jangan untuk datang ke dokter ya, beli obat warung saja kita sudah beres teman-teman ya. Jangankan untuk berbulan-bulan teman-teman ya, 1 minggu kita konsumsi obat dari warung saja kita udah beres teman-teman ya. Itu gangguan biasa teman-teman ya. Nah tetapi untuk gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, pengobatannya, pemulihannya, menjelang kesembuhannya itu butuh proses teman-teman. Nah makanya ketika kalian sudah begitu lama menjalani menjalani tersiksanya dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, kalian harus bersabar, kemudian menanamkan dalam pikiran kalian dan harus bisa diterima juga bahwa asam lambung dan artritis psikosomatis pemulihannya butuh proses dan butuh pembiasaan. Nah itu teman-teman, makanya harus bisa memahami ke sana. Nah kemudian kalau seandainya kalian ada kurang percaya dirinya itu tentang kesembuhan itu dikarenakan banyak sekali sensasi yang hadir, kalian juga harus sama seperti itu teman-teman ya. Gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu berbeda dengan gangguan yang lain, karena kita itu terkenanya itu bukan satu gangguan teman-teman ya. Jadi kita itu terkenanya 2 gangguan. Yang pertama gangguan medis tentang asam lambung, yang keduanya gangguan psikis tentang ketakutan, kecemasan, berpikir kemana-mana, selalu berhalusinasi, selalu mengait-ngaitkan dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah itu teman-teman, jadi ketika sensasi asam lambung dan sensasi psikis beradu bercampur itu teman-teman ya, rasanya memang sangat aneh juga. Nah itu teman-teman, makanya harus bisa memahami ke sana. Nah itu teman-teman, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis ketika mengeluh, Pak saya itu kurang percaya dirinya itu karena sensasinya banyak sekali, kalian harus tanamkan dalam diri kalian bahwa sensasi asam lambung dan artritis psikosomatis berbeda dengan sensasi yang lain. Sensasi yang biasa mungkin rasanya cuma sedikit gitu teman-teman. Nah dari sensasi asam lambung dan artritis psikosomatis sensasinya sangat banyak sekali karena tercampur dari 2 gangguan, dari gangguan medis dan gangguan psikisnya tercampur, akhirnya rasanya sangat aneh, kemudian sering hilang timbul dan banyak sekali sensasinya. Nah itu teman-teman, makanya harus bisa menerima ke sana dan kemudian harus bisa menyadari ke sana. Dan kemudian ketika kalian kurang percaya dirinya itu karena memang akibat dari sudah berobat ke sana kemari kemudian tidak ada perkembangan, kalian harus meyakinkan dalam diri kalian teman-teman. Sama saya juga dulu gitu ya, saat berobat kemana-mana gitu teman-teman ya, ganti dokter bolak-balik, ganti dokter herbal bolak-balik, bahkan ke spiritual juga pernah teman-teman ya. Nah tetapi tidak ada perbaikan teman-teman. Di situ saya juga mengeluh, wah jangan-jangan ini tidak akan ada perbaikan. Nah itu teman-teman, itu merupakan hal yang sangat wajar teman-teman ya. Nah tetapi perlu kalian ketahui teman-teman ya,
bahwa untuk gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, obatnya dan penyembuhnya bukan orang lain, bukan dari orang lain, teman-teman ya. Obatnya ada dalam diri kita masing-masing. Nah itu teman-teman, penyembuhnya diri kita juga masing-masing. Nah itu teman-teman, obatnya dengan cara apa? Tetap saja gitu teman-teman, meyakinkan dalam diri kita, meyakinkan dalam pikiran kita bahwa ini bakalan sembuh teman-teman. Dengan cara seperti apa? Tetap konsisten menjaga yang namanya pola 3P teman-teman. Pola makan dijaga, pola hidup dijaga, pola pikir dijaga. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian oleh kitanya sendiri ya, kitanya harus semangat teman-teman ya. Jangan pernah mudah menyerah, jangan pernah mudah mengeluh teman-teman ya. Karena ketika kalian mengeluh nanti timbul rasa sedih. Dan ketika ada rasa sedih kalian berpikirnya kemana-mana. Wah, jangan-jangan ini saya selamanya bakalan begini. Wah, jangan-jangan ini pertanda mendekati kematian. Selalu saja seperti itu, teman-teman. Makanya hindari terlalu banyak mengeluh, teman-teman ya. Obatnya ada dalam diri kalian. Kalian harus meninggikan semangat kalian. Kemudian tekadnya harus dikuatkan juga, teman-teman. Jangan pernah mengeluh, teman-teman ya. Karena dengan mengeluh justru akan melahirkan kesedihan. Ketika kesedihan hadir, teman-teman ya, pikiran kalian melayang kemana-mana. Nah itu teman-teman, makanya harus bisa memahami ke sana. Nah sekarang bagaimana sih Pak biar semangatnya itu ada teman-teman ya. Selalu meyakinkan dalam pikiran kalian bahwa semua ini bakalan terlewati. Semua ini bakalan kalian itu bakalan keluar dari zona anxiety ini, dari zona kecemasan, dari zona gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu. Kalian bakalan keluar teman-teman ya. Kalian bakalan hebat lagi, kalian bakalan sembuh lagi teman-teman. Kalian bisa beraktivitas lagi kayak macam dulu lagi gitu teman-teman ya. Dulu kalian orangnya periang, dulu kalian tuh orangnya gagah, pemberani gitu teman-teman ya. Dan keadaan seperti itu bakalan kembali lagi teman-teman ya. Bahkan sifat-sifat jelek kalian itu bakalan kembali lagi. Nah itu teman-teman ya. Tetapi diharapkan sifat-sifat jeleknya sebaiknya tinggalkan saja di saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Tetapi jujur sepengalaman saya, sialnya semua sifat-sifat kita itu bakalan kembali lagi. Dari yang baik-baiknya sampai yang jelek-jeleknya bakalan kembali lagi teman-teman ya. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, jangan terlalu khawatir dengan keadaan kalian. Setelah kalian menjaga 3P-nya, kalian bakalan sembuh teman-teman ya. Keadaan kalian itu bakalan kembali lagi. Dari mulai gagahnya ya bakalan kembali lagi. Dari mulai sering humornya ada lagi teman-teman. Semangatnya bakalan hadir lagi. Strong kekuatannya itu bakalan hadir lagi teman-teman ya. Bahkan kejelekan kalian juga bakalan hadir teman-teman. Yang dulunya sering menggosip. Nah itu teman-teman ya. Ketika sudah sembuh total, kalian pasti bakalan menjadi raja gosip lagi teman-teman. Itu pengalaman saya dulu gitu teman-teman. Dan ketika orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis dulunya mempunyai sifat jahil gitu teman-teman ya. Ketika saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika sudah sembuh teman-teman ya, sifat jahil kalian itu akan tumbuh lagi teman-teman ya. Untuk asam lambung dan sensitif psikosomatis tidak akan merubah setiap orangnya ketika sudah sembuh total teman-teman ya. Dan perubahan itu hanya ada dalam diri kalian masing-masing. Ketika saat sembuh total dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis nih, semua keadaan kan bakal balik lagi, kecuali orang yang diniatan dari orangnya masing-masing. Saya pengen meninggalkan sifat-sifat jelek saya. Bisa itu teman-teman ya. Dengan catatan seperti apa? Kembali lagi sama orang masing-masingnya teman-teman. Tetapi kalau seandainya kalian ingin kembali lagi keadaan kalian yang dulu, dari hal-hal yang baiknya sampai hal-hal jeleknya, pasti ada lagi teman-teman ya. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis tidak merubah seseorang menjadi lebih baik ke depannya gitu teman-teman. Sepengalaman saya seperti itu. Untuk menjadi lebih baik itu gitu teman-teman, tergantung daripada siapa orangnya gitu teman-teman ya. Yang dulunya bajingan, nanti ketika sudah sembuh total dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, bakal jadi bajingan lagi teman-teman, terkecuali kalau dianya bisa ngerem sendiri. Nah itu teman-teman, karena semuanya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu sebelum terkena gangguan asam itu, keadaan kalian itu bakal kembali lagi setelah kalian sembuh dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman, makanya kalian jangan terlalu khawatir dengan kesehatan kalian, dengan kesembuhan kalian gitu teman-teman. Jangan kalian turunkan nilai kepercayaan diri kalian teman-teman ya. Yakinkan dalam diri kalian bahwa kalian itu bakalan sembuh, karena memang bakalan sembuh
teman-teman ya. Itu catatan saya gitu teman-teman, karena saya juga pernah mengalaminya dan saya tuh udah terkena 2 kali gitu teman-teman ya. Semoga saja tidak terulang untuk yang ketiga kali ya, karena untuk terulang itu tidak nikmat teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Karena ini suasananya udah sore teman-teman ya, saya hentikan dulu videonya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian gitu teman-teman. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.